Sampai di kalau nggak salah udah 5 korek habis nih. Nah yang kelima nih bang, ada yang nih. Nah kakek aku bingung dikiranya angin, ya kan? Cuma yang aku lihat bukan angin bang, pocong di tengah-tengah mereka. Ada yang netes dari atas, padahal nggak musim hujan. Ya aku kira apaan, kan aku lihat di atas gitu kan, nggak ada apa-apa. Oke, terus netes lagi. Aku refleks bang ke atas bang, si pocong begini, liurnya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya ketika beliau sedang berkunjung ke rumah kakeknya di daerah Ngawi. Langsung aja nih, sebelah gue udah ada Bang Fikron. Selamat malam Bang Fikron. Waalaikumsalam. Wah, gue nggak assalamualaikum nih. Iya. Oke. Bang, gimana kabarnya nih Bang nih? Alhamdulillah lumayan. Ya beginilah bang. Aman perjalanan ke sini ya? Wih, 2 hari diguyur hujan. Wah, bang. iya Bang, ini hujan dari kemarin ya, bukan betul-betul ini. Lumayan dah bang ya. Nah Bang Fikron, lu bakal menceritakan tentang pengalaman lu waktu main ya Bang ya, ke rumah kakek apa rumahnya nih di sini? Ini jatuhnya rumahnya kakek yang dari bokap. Oke, dari bokap kakek. Itu di daerah Ngawi ya Bang ya? Masih ya beda kampung aja sih bang. Kan saya aslinya juga di Ngawi kan, cuma ya beda kampung aja. Oh, beda desa lah, beda kecamatan ya gitu ya. Oke. Nah Bang, di rumah itu yang nempatin berarti kakek nenek lu nih di situ? Nah, gini bang, sebenarnya dibilang nempetin, ya nggak ditempetin juga sih bang. Oke, jadi gimana nih? Jadi gini, kakek nenek aku tuh saat itu ya bang ya, masih SD, masa-masa SD itu tuh jadi ART bang di Pulau Mas. Oh, di Pulau Mas ini? Jadi itu rumah ramenya pas Lebaran doang. Oh, jadi buat ngumpul keluarga lah ya. Jadi setiap hari kosong itu? Ya paling dinyalain lampu, disapuin lah sama anak pertamanya kakek aku. Mbaknya bapakku kan anak kedua. Iya. Ada yang ngawasin lah di sana ya. Yang di kampung itu tuh yang saudara tuh cuma 2 bang. Anak pertama sama anak ketiganya. Anak keempat, anak keempatnya kakek aku gitu. Nah kalau bapakku kan ikut ibu aku. Gitu bang. Berarti selama hampir setahun lah kosong lah ya. Maksudnya nggak ditempatin di situ ya. Cuma tiap Lebaran aja lah intinya ramenya. Itu rumah udah lama bang di situ apa baru-baru ditempatin? Udah lama banget sih. Jadi dari aku belum ada lah bang. Iya. Ya, udah lama, cuma jarang ditempetin. Apalagi adik bungsunya bapak kan udah di Jakarta juga. Jadi makin nggak ditempetin. Iya, makin jauh juga ya. Mau bolak-balik juga di kampung ya kan. Oke. Nah, nih bang, kalau boleh tahu kejadiannya tahun berapa nih bang? Masih ingat nggak bang? Iya, kalau kan ini runutannya kan dari kelas 5 sampai mau masuk SMP tuh bang. Ya kelas 5 ya mungkin 2005 ke 6-an lah. Tahun segitulah ya. Iya, 2005 sampai 2007-an lah. Oke. Nah, ini kan di rumah ibaratnya rumah nenek kakek lo ini horor lah bang, bisa dibilang. Ini yang ngalamin kejadian kayak gini lu doang atau ada lagi bang yang ngalamin? Ya ponakan juga ada. Yang diteror juga ada. Jadi intinya kita diteror cuma ada beberapa teror, tapi yang major itu ya itulah bang. Kita tahan dulu nih bang nih ceritanya nih. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Fikron, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Fikron di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Fikron, jadi gimana nih ceritanya? Oke, mungkin ini akan runut aja Bang ya. Mungkin dimulainya itu dari saya udah ganti nama.
Kelas 5 tuh bang. Kelas 5. Jauh sebelum kejadian itu tuh nenek saya meninggal, nenek buyut saya. Nah rumahnya itu di kampung inilah ya, saya nggak mau sebut lah ya, kampung G gitu ya. Nah si kampung G ini tuh rumahnya kakek aku itu tuh rumah madep utara sendiri. Yang lain tuh rata-rata ya selain itulah madepnya. Terus di belakangnya rumah kakek aku itu tuh ada rumahnya mbah buyut aku. Oh nempel apa? Enggak, cuma di belakangnya aja. Okay. Nah, di sampingnya rumahnya kakek aku itu dibangunlah rumahnya anak keempatnya kakek aku. Gitu. Jadi biar apa ya? Mungkin biar yang ada yang ngejagain gitu. Makanya si le aku yang ini nih bangunnya di situ karena rumahnya anak pertama itu agak lumayan jauh nih, agak ke timur dikit, Bang, dari areanya si kakek aku ini. Yang tadi aku bilang, Bang, karena rata-rata ini penghuninya nih kakek aku, lele aku itu udah pada ke Jakarta semua. Lebih banyak kosongnya bang. Jadi ya itu tadi aku bilang bang di awal. Itu rumah cuma dirawat ya kayak disapuin. Terus ntar kalau malam dinyalain lampunya udah gitu doang. Kalau baru dah ntar kalau ada lebaran atau mungkin ada hajatan baru dipakai. Baru rame lah. Baru rame iya. Nah dari situ muncullah bang sedikit banyak keanehan-keanehan yang terjadi gitu. Dari setelah lumayan lama kosong nih. Kan pas masih kecil sih, ini rumah emang seringan cuma ditempatin pas lebaran doang ya. Ramenya. Nah kita tuh kayak ada ini loh bang. Bukan tradisi jatuhnya ya, karena memang semuanya ditumpukin di situ semua, ngumpulnya di situ semua, tidurnya di situ semua. Karena kan bisa dibilang momen lah ya, makanya tidurnya di situ semua nih. Di ruang tamu kita gelar tikar, tidur aja berjejer semua bang. Kan kita hitungannya itu ada sekitar 6 keluarga lah anaknya si kakek aku ini nih. Dari bapak aku, mbaknya bapak aku nyebutnya Yong. Kalau mbak bude aku ini. Terus anak-anaknya itu yang lain ya intinya sampai 5 keluarga lah. Ntar ngumpul tidur di situ semua bang. Nah sampai suatu ketika ini mungkin saya akan cerita soal yang ini dulu bang. Lebih soal di rumah ini ada kejadian apa ya. Yang pertama adalah satu ponakan yang masih kecil nih bang, ya mungkin umur 5 tahunan atau 4 tahunan gitu. Malam-malam nih bang nih, dia nggak bisa tidur sama kakek aku mainan korek. Lampu kan udah dimatiin semua. Nah kita tidur agak di ujung deket pintu masuk. Jadi mademnya kan berjajar semuanya tidur udah kayak pindang aja tuh bang tidurnya kan gitu. Kita di ujung nih. Nah saya kebetulan masih tidur merem-merem ayam, belum tidur banget, cuma lagi mapan doang gitu, sambil ngeliatin kakek sama ponakan aku yang masih kecil ini. Kan si ponakan aku ini lumayan aktif nih, nggak mau tidur, terus kakek aku gimana caranya nemenin nih anak sampai mau tidurnya gimana. Nah saking aktifnya itu sampai mainan korek tadi, yang korek yang kayu itu loh bang, yang sebentar habis gitu. Itu beberapa kali tuh kayak gitu. Seneng lah si anak kecil ini, si ponakan aku yang paling kecil ini seneng mainan korek api ini. Sampai di momen udah dapat berapa korek, pokoknya udah sampai habis tuh. Kakek aku, udah habis. Neh le, nah gitu. Lagi nduk gitu kan. Dan main lagi. Sampai di kalau nggak salah udah 5 korek habis nih. Nah yang kelima nih bang. Ada yang niup. Nah, kakek aku bingung dikiranya angin, ya kan? Cuma yang aku lihat bukan angin, bang. Apa tuh? Pocong di tengah-tengah mereka. Buset, di tengah-tengah? Kan mereka duduk gini kan. Nah, aku kan posisi di depannya mereka gitu, pas banget di depannya mereka. Pocong tahu-tahu muncul sambil niup si korek tadi. Tapi mereka nggak lihat? Nggak lihat. Itu yang pertama, kejadian pertama itu bang. Terus selang beberapa hari ada kejadian lagi momen. Nah saya cerita soal yang tadi masalah pocong ini sama le aku yang seberang rumah ya kan, yang bikin rumah di seberangnya itu. Le tadi malam ada kejadian ini gitu kan. Cuma masalahnya kakek sama ponakan aku nggak ngeh gitu, dikira angin gitu kan. Alah nggak usah alawi
ngantuk kali makanya lihat begituan gitu. Dibilangnya tuh akunya yang halu gitu bang, dikiranya. Oke lah, memang berarti nggak dipercaya nih. Sampai suatu ketika aku nggak mau tidur di situ bang, tidurlah di tempat le aku karena takut kan. Di malam ini nih, ini kalau nggak salah malam Jumat dan pas banget Jumat Kliwon nih, tidur di tempatnya si le aku. Nah tidurnya di kamar bang nih, aku tidur di kamar sambil ditemenin ponakan aku kalau nggak salah, ponakan aku yang paling gede anak pertamanya si le aku ini. Nah pas ponakan aku keluar, kan dia nggak mau nih diajakin tidur sama aku nih, tidur di situ nggak mau. Jadinya otomatis aku tidur sendirian di kamar itu bang. Nih kejadian yang lumayan nggak ngotak sih bilang. Gini bang, ada guling, ada bantal. Biasa ya namanya kasur pasti ada itu, oke? Pas saya ngambil guling nih bang, aku ngambil guling, aku taruh nih di samping aku. Sebenarnya aku tuh nggak biasa pakai guling sebenarnya, nggak biasa pakai guling. Nah niat aku tuh ya cuma aku taruh doang, ya biar gak kalau jatuh nggak parah-parah banget gitu. Maksudnya ada yang ganjelin gitu. Malam-malam aku tuh nggak biasa bang tidur lampunya nyala. Otomatis lampu aku matiin bang. Pas aku matiin nih, udah tidur, aku nggak sengaja tidurnya miring. Pas miring bang, itu guling tahu-tahu jadi pocong bang. Pocong yang sama? Iya. Nah di situ posisi pas lagi tidur itu, aku langsung bangun, kayak lompat gimana sih? Kaget langsung lompat gitu, langsung ngibrit kan, nyusul keluar langsung menuju ke rumahnya mbah aku, si kakak aku ini masuk. Nggak berani ketok-ketok tapi agak narik pintu depan kan, gerak gitu kan, kedengar semua. Dimarahin lah sama kakak aku bang, ngapa tuh Kron gitu kan, makanya kalau mau tidur bareng-bareng jangan sendiri deh gituin. Mau ada itu bah, ini ada pocong gitu kan, aku ngomong gitu. Udah nggak usah ini, kamu tidur di sini aja, tidur di sini. Udah tuh bang, pas tidur pintu kan mau ditutup sama kakek aku bang, pocongnya ada di depan pintu. Tapi nggak masuk. Diem aja sampai pintunya tutup. Tapi bener-bener. Udah dari situ nggak ada kejadian aneh-aneh sampai beberapa hari ke depannya gitu bang. Intinya sih kakek aku tuh 2 mingguan bang di kampung. Jadi itu tuh aku seminggu doang tuh di kampung itu. Nah, pokoknya lewat beberapa hari. Ponakan aku yang aku bilang anaknya si seberang rumah ale aku, anak pertamanya itu, cerita bang, dia ada kejadian juga, yang mana pas dia lagi mau keluar ngaji apa gimana gitu, di depan rumahnya itu kan ada pohon jambu, baru ngunci pintu bang, cekrek, balik kanan dia, ada pocong duduk di jambu itu. Depan itu? Dari situ dia langsung lari. Udah nggak berani pulang lagi. Terus akhirnya kan musolanya itu kalau nggak salah, musolanya itu tuh deket rumahnya yang bude aku yang paling tua. Nah si ponakan aku sebenarnya agak nggak mau tidur di situ. Akhirnya ya mau nggak mau kepaksa dia tidur di situ. Terus dia pas aku ke situ dia cerita ada kejadian itu. Berarti dia juga ngeliat terus itu. Nah ini mungkin baru sekilas itu ya bang, itu di tahun ya kelas 5 itu bang. Pas tahun berikutnya, tahun berikutnya itu udah kelas 6 nih bang nih. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada teror itu lagi. Cuma ada isu bang, kalau di kampung itu lagi diteror tuh pocong juga. Oh satu kampung nih sekarang? Satu kampung ya. Bahasanya gini nih bang, saya kan cuma curi denger ya, nggak tahu nih ya beneran apa nggak kejadian itu ya. Cuma dengar pas lagi orang jagong tuh apa ya, kayak ngobrol bareng gitu, ngobrol terus ada cerita tuh bang. Dia cerita soal ada teror pocong yang datang malam-malam ngedor pintu, minta bukain talinya. Oke. Nah masalahnya bahasanya itu tuh yang paling ngena tuh dari cerita itu tuh. Si orang itu ngomong gini, pocongnya itu nggak cuma gedor pintu, tapi ada ngomongnya.
Ngomongnya itu gini bang, uculi. Ya, uculi itu lepasin. Oke. Lepasin gitu. Nah, sampai suatu ketika, pokoknya dari setelah cerita itu tuh ada terusannya tuh bang. Di beberapa hari berikutnya, kalau ada rame nih, ada satu orang lah di kampung itu atau mungkin di kampung sebelah. Saya nggak nangkep kan ya, masih bocah ya, masih kelas 6 ya. Ya gimana sih bang belia gitu kan? Dibilang ngerti banget juga belum gitu kan? Ada cerita kayak gini bang. Si pocong ini nih ada yang ngebuka, ada yang mau ngebukain. Yang talinya. Dan itu anehnya bukan diketok lagi, tahu-tahu udah muncul di kamarnya dia ceritanya. Jadi saya nggak tahu namanya, saya agak lupa lah namanya siapa. Dia lagi tidur nih ceritanya, lagi tidur, terus dia denger nih suara buk 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 gitu. Terus ditampakin lah si pocong ini. Terus si pocong ini ngomong persis kayak yang dibilang kemarin itu sama si orang cerita ini gitu. Ya salah satu temennya Le aku ini. Dicerita uculi. Nah, si orang ini itu nggak takut nggak apa, beneran ketemu nih sama si pocongnya di depannya dia, ya bang, di depannya dia. Terus nggak tahu gimana ceritanya, dia bisa tuh ngelepasin si talinya bang. Dilepasin beneran. Terus abis itu nggak tahu gimana ceritanya, si pocong hilang. Paginya bang yang bikin kaget bang, kan dia punya lemari kayu yang dari jati gitu. Ada di spot paling atas. Itu kan harusnya isinya baju-baju ya bang. Tahu nggak bang isinya ganti apa? Ganti duit. Segepok. Tiba-tiba. Nggak tahu gimana ceritanya. Tapi ini jadi kayak rame saat itu, jadi rame ceritanya gitu. Cuma kan saya nggak tahu nih nyambung sama si pocong yang tempatnya Mbah aku atau bukan. Cuma jadi rame di tahun itu. Kan udah beda tahun nih bang. Kayak gitu bang. Nah, nggak lama dari situ, kan aku tidur lagi nih sama, ya udah lebaran lagi lah, tidur lagi lah sama ini. Ada kejadian lagi bang. Nih, tapi ada hubungannya, tapi nggak tentang pocong nih. Agak lama lah, nanti baru ada si orang sosok ini muncul lagi. Jadi, ini hitungannya kan udah setahun nih bang nih, dari kejadian yang sebelumnya. Tidur lagi nih bang, ya sama nih kejadiannya, tapi di sini posisi aku lagi tidur bareng-bareng bener-bener cuma ngumpulin ponakan-ponakan aku tidurnya. Jadi nih orang dewasa sana, yang anak-anak di dekat pintu, ya kan. Nah aku kan yang hitungannya ya paling tua lah ya bang ya. Tidur di situ, baru mapan nih bang. Tuh mapan semua, aku di pojok nih bang, pojok. Tahu nggak bang? Di ujung, dekat le aku, paling ujung dekat lemari. Ada pocong ikutan tidur. Di sebelah situ. Udah, aku nggak mau nengok nih awalnya bang, nggak mau nengok. Maksudnya dari setelah lihat itu aku nggak mau nengok lagi. Terus aku coba ngepuk-puk ponakan aku yang di samping aku, kayak takut biar gak bangun gitu. Aku puk-pukin gitu kan. Terus yang namanya anak kecil penasarannya bang, itu yang aku lihat tuh beneran pocong apa bukan gitu bang. Aku make sure lagi bang, aku lihat. Tadi kan di ujung bang ya. Tahu-tahu di tengah. Di tengah. Bukan di tengah yang di tengah lele aku, bukan. Dia bener-bener dijadiin bantalan. Yang lagi tidur tuh. Iya. Kok ya maksudnya lele aku kenapa nggak ada yang sadar ya? Kalau dia itu ngebantalin pocong itu ya. Iya. Udah tuh dari situ kan waduh makin ngeri kan bang, makin ngeri. Udah aku nggak mau lihat lagi bang. Pas aku nggak mau lihat lagi, bener-bener ngadep pintu. Kan pintu kan sampingnya ada jendela tuh bang. Kaca yang lumayan banyak kayak gini nih bang. Ada kordengnya kan. Kordengnya tahu-tahu kayak ketiup angin, ngeselerek sendiri. Serek. Pocongnya di luar bang. Anjir. Di depan jendela ini? Tapi di luar. Iya. Nggak ke dalam. Ya udah bang, dari situ udah nggak mau ngelihat lagi gimana ceritanya. Aku udah nggak mau ngelihat, pokoknya bener-bener mapan begini aja udah tidurnya sampai pagi. Udah tuh bang, dari situ mulai nggak ada kejadian aneh-aneh lagi dari setelah kejadian ini. Cuma
ini antara akunya yang halu atau gimana ya bang ya. Kakek aku tuh punya wayang kayak gini nih bang. Ditaruh di kayak apa sih figura ya bang. Oh iya. Ditempel di atas. Terus sama lek aku yang paling muda itu tuh di kamarnya dia itu ada kamarnya kan di samping pintu masuk. Nah, di situ tuh ada gambar Dragon Ball. Nah, gampangnya gitu ya. Gambar Dragon Ball ya, gambar Goku itu. Ya kayak mau jadi super saya gitu, Bang. Saya posisi lagi sore nih, Bang. Masih sore. Bener-bener masih sore. Aku lagi di kamarnya si Le aku ini. Ya sebenarnya jatuhnya jadi kamar bersama ya, karena ditempatnya tiap setahun sekali kan. Jarang ditempatin juga ya. Lagi tiduran gitu. Masih sore, Bang, masih sore. Si gambar tadi itu kan ditempel di dinding. Namanya ditempel dari jendela kan lumayan jauh nih, Bang. Kalaupun ada angin, nggak mungkin langsung sekuat itu sampai bisa bikin dia jatuh gitu, Bang. Iya benar. Ya kan? Nah ini tahu-tahu kayak bener-bener digerakin. Jatuh. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa. Udah kabur, Bang, aku, Bang. Terus maghribnya, kan aku lagi duduk di ruang tamu, ngadep sama si wayang ini, Bang. Nah wayangnya itu bener-bener di ruang tamu, ditaruhnya di sini gitu, di depan gitu. Wayangnya itu gerak sendiri. Geraknya bener-bener gerak gitu. Kayak ada yang gerakin gitu. Nah, sampai akhirnya si figurannya jatuh. Brak. Nah, kan ada kacanya ya. Pecah tuh, Bang. Udah makin nggak mau tidur lagi di situ gitu. Udah dari situ udah nggak ada kejadian aneh-aneh, Bang. Sampai suatu ketika ini mungkin nggak begitu ekstrim sih, Bang, karena udah nggak ada hubungannya sama teror pocong ini ya. Udah nggak lama dari situ mulailah, Bang, menjalani rutinitas lebarannya ini nih, udah mulai rame-rame gitu. Ya nyambut tamu yang datang lah segala macam gitu. Nah, namanya bocah. Hitungannya kan tadi aku ngomong ya, Bang, kalau aku itu bisa dibilang yang paling tua ya. Nah, makanya jagain sih adik-adik aku. Pas lagi jagain di dapur nih, Bang, ya lagi ada yang makan lah, ada apa, lagi duduk nih, Bang. Nah, kita tuh masih pakai pawon, Bang, yang masih pakai kayu gitu. Nah, ya kan, di situ tahu-tahu si pawonnya itu kayak kebakarnya tuh bener-bener gitu. Kayak meleduk gitu. Iya, kayak meleduk. Tapi kan loh, gimana ceritanya tahu-tahu meleduk begitu kan? Udah tuh. Wah, dari situ bener, Bang, bener-bener aku udah nggak mau tidur di situ lagi. Makin banyak kejadian lah intinya. Sampai akhirnya ya gongnya ya itu saya. Ini yang terakhir kejadiannya soal ada hubungannya sama si pocong ini, Bang. Ini pocong tahu-tahu gini, Bang. Kan udah nggak liburan nih, nggak lebaran, nggak apa ya. Aku pulang ngaji, Bang. Udah dari rumah nih. Di rumah ya, bukan di kampung. Udah di rumah. Pulang ngaji, ya abis isya gitulah. Isyaan dulu, pulang ke musola, dari musola terus menuju ke rumah. Pas di rumah, lagi baru mau belajar ya, kalau nggak salah lagi baru mau belajar gitu. Baru buka buku lah segala macem, lampu kan ada kayak lampu belajar gitu. Nah, lampu belajarnya itu tahu-tahu mati sendiri, tek gitu kan, mati cepet gitu kan. Udah aku nyalain, Bang, tek gitu kan. Oh, nyala nih, barangkali konslet atau gimana gitu kan. Cari kabelnya, Bang. Oh, aman, nggak ada yang konslet gitu kan. Ya nggak ngerti banget sih, tapi ya pahamnya anak bocah ya. Kalau begitu paling copot lagi, lagi, nyala lagi gitu kan. Karena baru cobain di situ udah bisa gitu nyala lagi. Oke, udah aman. Baru mulai lagi nih, Bang, baru mau belajar lagi nih. Lampu mati lagi, Bang. Lampunya mati lagi. Terus baru mau dibenerin, Bang, baru. Itu pocong. Tahu-tahu ada di samping, muncul aja udah gitu.
Wah udah bang, dari situ udah aku langsung keluar tuh dari kamar. Tapi apa mungkin pocongnya sama main di kamu? Kalau kan nggak begitu kelihatannya model-modelannya. Tapi yang paling aku ingat itu si pocong ini kan agak lumayan tinggi. Terus kain kafannya itu udah lusuhnya tuh bener-bener kayak lusuh banget. Mukanya tuh pucet, hampir udah hitam gitu. Terus ada keluar belatung-belatungnya gitu loh bang. Itu yang masih paling aku ingat. Nah, modelannya sama masalahnya bang. Modelannya sama gitu. Nah, udah aku fiksasi nih, ngikut sampai sini gitu. Ngikut sampai sini gitu. Udah bang, dari situ udah tuh makin nggak jelas nih kejadian itu kan. Sampai ujungnya, ini udah nih aku nggak mau tidur di kamar nih kan. Besokannya selang beberapa hari gitu, aku tidur sama mak aku di depan TV. Akhirnya tidur di depan TV bang. Ini yang paling parah sih bang. Kan tadi aku cerita masalah ada yang ngomong udah ada yang bisa ngelepasin itu ya bang ya. Oke. Tidur nonton TV. Jadi TV itu nggak mati sama sekali sampai pagi. Sampai ibu aku juga udah tidur sama. Intinya udah pada tidur. Aku lagi nonton TV bang. Ada yang netes dari atas. Padahal nggak musim hujan. Oke. Ya aku kira apaan, kan aku lihat di atas gitu kan. Nggak ada apa-apa, oke. Terus netes lagi. Aku refleks bang ke atas bang. Si pocong. Begini. Liurnya keluar. Itu dia nempel atau? Nggak begini. Oh. Gini. Terus udah. Anehnya aku nggak bisa gerak. Padahal aku belum tidur. Kayak nge-freeze bang. Nge-freeze. Terus tapi si ininya baunya Masya Allah banget lah pokoknya. Aku nggak bisa bayangin baunya itu sampai sekarang tuh busuknya tuh naudzubillah lah pokoknya. Saya nggak bisa ngejelasin baunya seperti apa. Tapi sampai muntah tuh nggak bisa. Baunya sampai kayak gitu. Ya? Baunya kayak gitu. Dari setelah itu kan nggak bisa gerak nih. Nggak bisa gerak. Ngomong nggak bisa kayak orang ketindihan. Tapi aku masih melek bang. Posisi bener-bener masih sadar. Ini si pocong ngomong gini bang. Uculi. Sama sama yang ngomong sampai 3 kali. Aku dengar banget suaranya. Udah tuh. Dari situ nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Akhirnya aku merem. Gimana caranya? Pokoknya merem tapi sambil nahan takut bang. Gitu. Masih dengar suaranya. Uculi. Tapi sampai hilang suaranya. Tahu-tahu jauh gitu loh bang. Nah. Dari jauh tadi, tapi bau yang netes tadi tuh masih nggak hilang. Terus gimana nggak tahu ceritanya, tidur aja akhirnya bang. Pagi-pagi kayak ada bekas bang di jidat aku gitu, di lap itu nggak bisa kayak gitu loh. Bekasnya kayak gimana? Kayak koreng. Oh, kayak koreng gitu. Nah itu semingguan lebih masih ada di sini. Berarti kayak hitam-hitam koreng gitu ya? Nah, aku nyiumnya itu bau terus bang, nggak hilang baunya. Cuma yang lain nggak nyium. Saudara lain nggak ada yang itu kan hitungannya udah di luar lebaran kan, udah di rumah sendiri ini. Ibu aku pun nggak nyium apa-apa nggak. Cuma aku nyium, rasanya tuh pengen muntah terus di situ. Itu seminggu bertahan bang kayak gitu. Udah tuh dari situ nggak ada kejadian aneh-aneh lagi emang. Dari setelah kejadian itu terakhir itu klimaksnya itu. Kemungkinan besar dia ngikut ya, kemungkinan besar nih kita nggak tahu. Iya, tapi apa hubungannya gitu? Kenapa saya gitu ke abang ya? Bang, tapi sebelum kejadian yang di rumah ini nih, yang pocong datang ini, sebelumnya ada kejadian kayak gitu nggak? Yang sebelum lo ke kampung ada tragedi pocong? Nggak ada sih, baru yang di kelas 5 itu. Habis dari kampung sono ya. Cuma habis itu mulai rame ada kejadian itu tuh yang Cong Culi itu minta dilepasin. Minta dibuka ya. Nah tapi kan berarti kan dia datang juga nih ke rumah lu bilang Culi juga ya. Dan padahal kan dia waktu itu di sono kan dengar cerita dari sana kan udah dibuka. Iya. Makanya kok kalau memang udah dibuka kenapa muncul lagi? Nah apakah ini beda pocong apa gimana? Iya benar. Nah saya belum nangkep bang gitu.
Tapi nggak ada ini bang, maksudnya punya atau temen yang bisa ngelihat atau apa gitu? Nah, pernah ada yang ngasih info nggak? Saat itu sih belum sih bang. Belum ada ya. Cuma gini bang, itu nyambung sih sebenarnya sama, kan aku sempat dari kelas 4 sampai kelas 6 itu kan ikut pencaksilat bang. Nah itu tuh bukan salah satu di guruku satu-satunya di pencaksilat itu sempat ngomong kalau ada yang ngikutin. Tapi nggak ngomong persisnya itu siapa. Nggak dikasih tau sosoknya apa gitu. Itu. Nah tapi kalau untuk yang di kampung neneknya abang ini berarti yang ucul-ucul itu udah sebelum dari tragedi yang ini ya? Kan itu udah hitungannya kan yang minta uculi kan di tahun keduanya, ya kan? Udah mulai ada simpang siur ini. Lah kalau yang tahun sebelumnya kan belum ada bahasa itu kan? Cuma ngeganggu aja nih yang tadi aku bilang gangguin pas ponakan aku main korek itu kan. Awalnya dari situ. Tapi untuk kakek nenek abang sendiri pernah ada yang lihat nggak sih bang pocong ini? Nah, sampai almarhum kakek aku meninggal itu nggak ada cerita tentang pocong ini. Oh, nggak pernah sempat cerita. Cuma ponakanku cerita, yang tadi aku bilang. Nah, si ponakanku ini nggak tahu nih ada hubungannya apa nggak bang. Dia pas lulus SMA kan kayak ada ikut beasiswa gitu loh bang. Oke. Nah, di beasiswanya ini dikarantina di daerah Mantingan, SD Mantingan sana. Nah, dia agak bandel gimana itu di lantai 2 gitu dia lagi pacaran bang. Nah ini aku nggak tahu nih nyambung apa enggak ya. Dia lagi ya bercubu ya gampangnya gitu ya, anak muda ya. Cuman nggak jadi bercubu bang. Gara-gara apa? Ada sosok pocong gancet. Pocong gancet? Maksudnya gimana nih gancetnya? Pocong gancet. Pocong sama pocong? Iya. Di samping ceritanya sih kalau nggak salah si ponakanku cerita dia lagi begini, lagi berduaan, tahu-tahu entah di belakangnya atau di sampingnya muncul si pocong gancet ini. Berarti 2 sih pocong ini, maksudnya ya, nempel. Iya nempel. Gitu. Nah aku nggak tahu nih nyambung apa nggak yang sama yang dia lihat pertama gitu. Kan itu udah jauh banget ceritanya dari. Itu kan dia masih belum masuk ya SD pun paling masih kelas 1-2 kan kejadian itu gitu. Baru dengar nih ada pocong gancet ya bang. Biasanya kan orang doang yang gancet. Ini pocong gancet. Kacau. Tapi yang di rumah nenek abang pas pertama kali muncul apa yang pocong ini, berarti pas tahun itu juga. Sebelumnya muncul yang kelas 5. Maksudnya sebelumnya? Pas yang kelas 4 nggak ada kejadian aneh-aneh. Nggak ada kejadian apa-apa. Padahal udah kosong juga kan? Iya, hitungannya udah kosong. Iya. Soalnya kan gini bang, kalau mau dirunut, sebenarnya kan aku itu bener-bener terganggu makhluk-makhluk begitu kan pas kelas 3 kan. Yang adalah cerita bang, di masa kecil aku pas di kampung itu, gara-gara ngelihat salah satu sosok, namanya Gundul Pringis, yang kelapa jadi kepala itu, nah, itu tuh ada banyak cerita dari situ tuh. Ada runtutan cerita sampai aku punya temen mistis lah namanya gitu. Nah dari situ tuh mulai tuh bang ada sering jadi kena teror begini gitu. Nah berarti pas kejadian di 2005-an ya sampai 2007-an lah ya. Gitu. Dan sebelumnya emang nggak ada dan nenek kakek abang juga nggak pernah ngomong apa-apa ya tentang masalah pocong ini. Tapi abang tahu nggak bang, maksudnya pocong ini dari mana nih? Apa dari tiba-tiba ada aja apa emang dari rumah yang ini atau dari mana gitu? Kalau aku sih belum menelisik sejauh itu ya bang. Cuma yang aku tangkap sih dari beberapa cerita ini kan kemungkinan memang ada yang kejadian si meninggal tapi lupa dilepasin. Ya makanya ada yang minta si pocong minta dilepasin. Tapi nggak tahu nih sosoknya sama apa nggak nih sama yang pertama tadi. Karena dia tahu-tahu muncul aja di rumahnya kakak aku ini gitu kan. Nah yang sempat berarti yang ada juga yang ke rumah-rumah warga nih yang tadi yang ngomong uculi itu, dan yang lihat cuma si yang buka tali pocong apa yang ada lagi yang lihat selain dia? Kalau itu kan jatuhnya udah diceritain sama si temannya aku ini kan, jadi otomatis itu udah jadi teror gitu. Jadi udah pada tahu ibaratnya teror ini. Terornya itu ngetok terus bilang uculi. Gitu. Tapi maksudnya warga juga ada yang lihat kan berarti si pocong itu? Iya, ya kemungkinan sih ngelihat karena diketok sama itu kan. Cuma kan nggak diketok semua, kamu diketok kan nggak gitu. Gila sebenarnya sampai ibaratnya pocong keliling nih ya. Ya jatuhnya kan sampai dijulukinnya congculi kan. Congculi apa tuh? Pocong jaluk diuculi. Pocong minta dilepasin talinya. Gitu. Seperti itu ya beredar di masyarakat sana ya. Bilangnya gitu. Gila.
Tapi untuk sampai saat ini kampung nenek abang masih di sana atau udah pindah? Iya, kampungnya di situ. Maksudnya iya rumahnya itu masih ada di situ. Masih. Sekarang kan udah ditempatin nenek sendiri. Sekarang udah nggak bekerja, udah balik lah. Ya, lele aku juga udah nggak ngebolehin si nenek aku bekerja juga kan, makanya udah istirahat lah aja. Tapi abang terakhir main ke sana? Wah, udah lama, Bang. Udah lama. belum ini lagi ya, belum kesana lagi ya? Iya, belum. Oke, gila sih. Dan di sana maksudnya rumah si nenek ini, nenek abang ini sendiri atau tetangga-tetangganya jauh-jauhan gitu, Bang? Dia itu rumahnya tuh belokan jalan, Bang, masalahnya. Okay. Jadi letter L gitu kan. Nah, rumahnya di sini. Ini letter L, nah rumahnya di sini. Terus ntar belakangnya rumahnya buyut aku, nah sampingnya rumahnya oleh aku yang ini, itu yang itu tadi. Tapi termasuk sepi nggak sih, Bang, wilayah sana di kampung abang itu? Ya relatif sih, Bang, namanya kampung gimana sih? Sepi nggak sepi? Kan biasanya ada yang sawah sini. Oh iya, kalau sawah ya. Jadi di seberang jalannya rumahnya mbah aku itu ya kebun. Nah dari kebun itu ntar sawah. Berarti masih lumayan sepi lah ya kalau malam. Jadi cuma ada, kalau dari rumahnya kakek aku tuh depannya cuma 2 rumah. Nah belakangnya baru ada rumah lagi. Dibilang padat, dia padat tapi sepi. Gimana sih ya keadaan kampungnya. Gitu loh, Bang. Nah tadi kan yang terakhir juga lu yang diikutin di sampai rumah yang kena air liur ini ya, Bang. Dan itu ada bekasnya tapi nyokap abang ngeliat nggak? Maksudnya orang tua abang ngeliat nggak? Dikiranya koreng, nggak tahu kenapa. Nah dikiranya tuh gini, Bang, kan aku anak kecil, Bang. Tahu nggak sih, Bang, zaman-zaman itu tuh suka banget orang bikin tato-tatoan dari daun. Ada daun dari sawah, aku lupa namanya. Tapi itu ntar kalau ditempel gitu, ada bekasnya. Ngebekas, jadi ngekoreng. Iya. Nah dikiranya aku mainan itu. Padahal nggak lagi main itu. Kacau sih, itu baunya sampai nggak hilang-hilang, Bang, ya. Kalau abang yang nyium sendiri ya? Iya, masalahnya aku doang yang nyium, Bang. Gila. Tahu nggak sih, mau muntah tapi kayak nggak bisa muntah jadinya. Saking nyiumnya itu nusuk banget lah. Bahkan sempat pernah ada yang ngomong kan katanya lu udah pocong sebenarnya buat ada yang penglaris, ada yang buat apa. Itu aneh juga sih kalau sampai buat penglaris kan padahal bau gitu, Bang. Iya, aneh aja. Gila sih. Nah, Bang, tadi kan pas lagi pulang kampung di sana berarti rame, Bang, ya. Ada saudara-saudara dari bapak atau dari ibu. Nah, saudara-saudara abang juga pernah ada, Bang, yang ngalamin kayak abang kayak gini? Aku nggak pernah ngulik sih, Bang. Jadi kayaknya sih nggak tahu juga ya ngalamin apa enggak gitu. Cuman kalau sampai kejadian-kejadian aneh sih sejauh ini nggak ada. Nggak ada pernah cerita apapun gitu. Cuman ada paling soal nenek buyut aku yang meninggal itu. Nah, kenapa tuh? Itu tuh kan rumahnya paling belakang. Ini kejadiannya aku ngalamin sendiri, terus aku juga ngalamin. Kalau nggak salah 40 hari apa 100 harinya gitu masih ada di situ. Jadi kayak dia itu mengulang kebiasaannya dia gitu. Nah, kebiasaannya apa? Nah, masalahnya, Bang, ini nenek buyut aku itu nggak tahu dia itu menampakkan diri itu ke cucunya atau lele yang menurut dia yang dia sayang kayaknya gitu loh. Yang dia pilih aja. Nah, aku ada kejadian gini, Bang. Si nenek buyut aku ini suka banget masakin aku sarimi nggak apa ya? Aman lah ya. Mie instan lah ya. Mie instan gitu kan. Nggak tahu gimana ceritanya, lagi duduk-duduk nih aku lagi sama mbah buyut aku yang laki kan. Lagi cerita lah pewayangan gitu, Bang. Nggak lama si kakek buyut aku masuk, ya kan? Terus tahu-tahu keluar nenek aku muncul. Buyut ini? Nenek buyut aku muncul bawa mie. Terus ngomong kayak gini, taruh di mangan sih le, makan dulu. Makan nih, Bang. Udah. Terus kakek buyut aku datang ngomong kayak gini, loh, siapa yang masakin le? Gitu kan. Tadi mbah buyut masakin. Terus mbah buyut aku, kakek buyut aku ngomong kayak gini, loh, le, sambil kayak nggak gimana ya, sambil kayak biar nggak takut gitu, le, mbah buyut itu tuh udah meninggal le. Terus aku nggak takut nggak apa tapi nangis jatuhnya kayak
ya gitulah jadinya gitu loh bang. Nah itu, selang beberapa lama ada kejadian lagi bang. Kita lagi ngumpul rame itu bang, lagi ngumpul rame di tempat Mbak Buyut ini. Ada yang nyeletuk lapar apa gimana gitu. Tahu-tahu di dapur ada yang masak. Srek nasi goreng gitu. Iya. Pas dicek nggak ada orang. Suaranya doang berarti. Iya. Tapi nggak tahu kenapa pas kita nge-feeling gitu. Iya. Gitu. Kacau juga sih. Tapi yang tadi pas Buyutnya ngasih mie ke abang, itu mie-nya ada beneran? Ada. Nyata, maksudnya mie beneran gitu ya? Tahu piring ompreng kan bang, yang dari apa? Yang dari logam itu? Oh iya. Ya kan? Iya gitu, yang warna hijau itu, beneran pakai itu. Set. Padahal mie tapi beneran ada ya? Iya. Dan di pas kejadian itu di tempat itu ada cuman abang doang. Aku sama kakek buyut. Kakek buyut. Maksudnya nggak ada bude atau apa gitu? Lagi di tempatnya le aku. Lagi sepi lah berduaan ya? Iya, lagi berduaan. Ya kan lagi ceritanya lagi didongengin kan, gitu bang. Kacau sih gila. Tapi kok bisa sampai beneran dimasakin nih? Iya. Karena semasa hidupnya waktu itu buyut abang ini sering masakin mie ini ya? Iya. Oh. Kayak dipilihin gitu. Iya. Jadi abang doang yang dipilih buat apa? Buat disosokin lah ibaratnya. Iya. Tapi sosoknya ya kayak normal aja bang ya? Nggak nyeremin. Oh iya, paling satu lagi bang. Kalau kita bahas pocong ya bang ya. Saya ada satu cerita pas di pencaksilat ini juga nih bang. Dia itu kan kita lagi diuji ya, dibuka mata batin bang. Jalan nih bang nih, jalan ngelilingin kampung bang. Pas nih langsung sikat cerita nih, pas nyampe di satu jembatan nih bang. Jembatan menuju ke pesantren. Di jembatan ini kita dihadang sama pocongan. Pocongan tidur, pocong tidur. Kayak polisi tidur tuh. Panjang banget bang. Dari ini nih, dari depan ini, dari ujung sampai ujung, panjangnya bang. Udah nggak wajar. Nah kita itu dimintanya nggak boleh refleks atau takut, harus dilawan. Kita mau nggak mau ngelompatin pocong ini. Itu karena ujian itunya ya, tadi yang pencaksilat ini ya. Gila, itu di mana? Itu yang di rumah aku. Di rumah ya. Tapi tetap di daerah sana? Enggak, di kampung aku. Itu kalau itu. Kejadian itu. Tapi masih satu apa namanya? Ya 1 tahun itulah. Kalau digangguin masalah pocong tuh itu. Berarti gila. Di sana masih banyak kayak gitu nih pocong-pocong. Iya. Yang maksudnya nggak jelas dari mana. Entah asal usulnya dari mana bang ya. Dan tapi yang di poin yang di rumah nenek abang ini berarti nggak ada yang tahu ya ini pocong asal dari mana ya. Soalnya gini bang, kalau secara bentuk saya ngelihatnya ya, yang saya lihat itu sama satu orang ini. Mukanya sama lah. Mukanya gitu ya? Mirip dan model-modelnya sama, yang kayak saya bilang tadi yang lusuh tapi ada tanah merahnya gitu. Itu selalu itu orangnya gitu. Tapi saya nggak tahu ini asal usul nih pocong dari mana gitu kan. Tiba-tiba ada aja ya. Tiba-tiba ada yang awal-awal tadi saya bilang gangguin ponakan aku itu main korek itu. Gokil sih, tapi yang sampai ditiup gitu berarti abang doang yang ngeliat itu. Iya. Kakek abang ya itu sama kakek ya, sama kakek sama ponakan ya. Itu nggak ada ngerasa aneh sama sekali mereka. Iya, nggak. Anehnya ya dikiranya angin aja. Angin atau enggak mungkin udah mati aja gitu. Tapi ya enggak, kalau aku ngeliatnya bener-bener ditiup bang. Beda loh bang. Korek api dari korek itu ditiup sama mati sendiri itu beda loh bang. Kalau mati sendiri kan biasanya kecil. Ya. Kecil ya. Ini tuh kayak ada yang niup. Kacau sih, tapi bener-bener gak ngeliat mereka ya. Padahal aneh. Di depannya itu. Di tengahnya mereka kan. Dan kenapa abang mulu yang ditampakin nih. Iya. Dan bahkan mungkin diikut sampai rumah kan tadi kan. Iya, itu. Nah itu apa sekarang belum tahu nih kenapa dia ngikut ya. Buset, gila. Dan kemungkinan tapi pas tragedi pocong ini buyut abang udah masih ada atau udah nggak ada? Yang nenek yang nggak ada. Oh neneknya. Kalau buyut aku yang kakek itu pas aku SMA meninggal. Iya SMA. Berarti maksudnya nggak ada sangkut pautan ya sama nenek buyut ya? Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Fikron nih mengenai rumah
neneknya ya bang di kampung halamannya waktu itu mudik ya bang, bisa dibilang ya ngumpul keluarga, malah ngeliat yang nggak enak lah bang. Oke. Dan berarti tuh mudiknya berapa lama tadi? 2 minggu apa? Seminggu? Kalau biasanya tuh kalau nenek aku tuh 2 minggu atau mungkin 3 minggu udah paling lama bang. Buset. Abangnya juga di sana. Ya lele aku juga kan biasanya 2 minggu aja. Baru balik lagi gitu. Iya. Makanya bang, jujur bang kalau pocong aku tuh paling trauma bang. Beda sama yang lain. Ya, mudah-mudahan sih saya emang nggak sampai ini lah, jangan sampai dilihatin lah. Kebetulan juga kayaknya sama pocong gimana gitu. Iya. Oke. Yaudah nih Bang Fikron, terima kasih banyak nih. Udah berbagi pengalamannya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mau ingat lagi buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Fikron di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Fikron juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.